1 Februari lalu, Abang dan tim ketemu dengan Menko Polhukam. Kita tampilkan ya fotonya. 1 Februari yang lalu, apakah membahas sidang vonis nanti? Benar, di minggu-minggu yang lalu saya membawa teman-teman untuk ketemu Menko Polhukam, dalam hal ini Profesor Mahfud MD. Kami selain membahas tuntutan-tuntutan kepada para terdakwa, juga saya mengingatkan Menko Polhukam selaku Profesor Doktor Hukum sekaligus Menko Polhukam. Jangan sampai Indonesia ini hancur karena penegakan hukum tidak adil. Dan Abang selaku Profesor dan Menko Polhukam punya tanggung jawab untuk itu. Jika diperlukan, saya siap mengawal di depan, di belakang, atau di kanan kiri. Jangan ragu, saya bilang begitu. Sekaligus saya bawa beberapa sampel-sampel kejahatan hukum, saya bawa korban-korbannya untuk menghadap beliau, dan beliau menerima dan beliau berjanji akan memperbaiki sistem hukum secara nasional. Jadi tidak parsial-parsial tetapi secara nasional, dan dia mengajak kita untuk memperbaiki hukum di negara ini, karena saya katakan kepada beliau, kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan, maka negara ini akan dikutuki oleh rakyatnya sendiri, pemerintahan akan dikutuki, maka menjadi terkutuklah negara dan pemerintahan ini. Oleh karena itu saya tidak sudi. Saya ingin apabila Abang komitmen memperbaiki negara ini, bila perlu Abang kita calonkan 2024 jadi presiden dengan catatan perbaiki sistem hukum. Itu pesan saya. Setelah pertemuan itu, Bang Kamarudin, Abang yakin majelis hakim yang akan memutus para terdakwa nanti tidak akan masuk angin? Saya yakin apapun anginnya, memang sekarang musim hujan banyak orang masuk angin, tetapi saya yakin dengan mereka membaca Yesaya 10 ayat 1 sampai 4, semua pembawa keputusan, pemberi ketetapan-ketetapan yang tidak adil, Elohim berkata akan terkutuk dan mati terkurung di dalam suatu kurungan, dan itu sudah terjadi beberapa tahun lalu di korbannya di Pulau Bangka, dan malam ini sengaja saya bawa ke sini. Artinya di situ sekali mati penyidik atau polisi, jaksa dan hakim di dalam satu pesawat itu mati terkurung yang terbang dari Jakarta seri 8. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman penegak hukum termasuk saya, berilah keadilan kepada masyarakat Indonesia, jangan ambil hak orang lain. Berilah keadilan, karena dalam pertemuan itu Bang Kamarudin, adakah Menko Polhukam menjamin bahwa keputusan nanti akan betul-betul adil dan hakim tidak akan terintervensi? Beliau menjelaskan bahwa ada gerilya-gerilya gerakan bawah tanah. Dan saya katakan kepada beliau, itu lebih dulu datang ke saya, dan saya tolak. Saya minta luruskan aja perkaranya dulu, nanti kalau mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, saya pasti minta kepada keluarga untuk mengampuni. Dan saya fasilitasi untuk bertemu, dan saya tanggung biayanya. Yang penting sadar dan bertobat, itu intinya. Karena saya lebih senang orang itu menyadari perbuatannya, bertobat dan berjanji tidak mengulangi, seperti Barada Richard Eliezer. Itu saya kasih contoh. Makanya saya minta khusus untuk Barada Richard Eliezer, vonisnya harus di bawah 5 tahun.